Ya, baik. Pemirsa, penghitungan suara Pilpres menjadi battleground berikutnya usai pencoblosan. Penghitung suara menjadi hal yang sakral karena silap atau khilaf dalam menghitung suara bisa berakibat fatal. Kali ini Sirekap dituding memarkup hasil penghitungan suara paslon tertentu di beberapa TPS. Salah satu saksi mata yang menyaksikan hal ini bahkan sempat kemudian merekamnya. Sudah kami hadirkan di studio Mas Bagus Suryo Nugroho. Mas Bagus, halo. Halo. Selamat sore ya, sore, Mas Bagus. Mbak Afi. Tadi sudah mendengarkan, mungkin juga tadi sudah sempat melihat presentasinya seperti apa, informasi nanti kita akan bahas lebih jauh. Mas Bagus juga akan ditemani oleh narasumber kita yang hadir melalui Zoom, Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi, selamat sore Mas Bagus. Ya, baik. Saya akan ke Mas Bagus terlebih dahulu. Mas Bagus, apa yang membuat Anda berani untuk mengungkapkan adanya kejanggalan atau kita katakan ketidaksinkronan data antara C1 dan yang ada dalam Sirekap? Betul. Jadi saya pemilih di KPS ada di Jati ya, di TPS 80-an itu dan saya tahu kalau tahun ini tuh ada sistem baru namanya Sirekap begitu. Jadi yang biasanya setiap tahunnya cuma ngitung Pilpres dan Pileg dan DPD, ini ada tambahan lagi informasi data. Nah, kita sebagai warga umum bertanya-tanya juga, ini apakah ngaruh ke perhitungan sampai akhir jadi sumber utama atau hanya sebatas media publikasi. Nah, informasinya nggak terlalu nyampe ke kita masyarakat pada umumnya gitu. Jadi oleh karena itu saya mendampingi proses yang melihat lah gitu yang dilakukan oleh para petugas di hari H sampai malam udah selesai semua perhitungan dan tibalah saatnya untuk mengupload ini ke aplikasi Sirekap. Dan ketika saya coba melihat aplikasi Sirekapnya, kok terjadi perbedaan ternyata. Jadi di yang ada di C Pleno, C hasil itu tertentu di paslon 1, 2, 3. Nah, hasil ada di Sirekapnya yang itu bisa dilihat di websitenya KPU itu terjadi perbedaan. Yang mana yang berubah? Nah, perbedaan itu terjadi di untuk TPS yang saya lihat ya waktu itu ya, itu memang case-nya adalah untuk yang paslon 1 dan paslon 2 Mbak Afi. Yang mana yang bertambah dan yang mana yang berkurang? Ya, jadi kalau yang di kasusnya untuk di TPS saya sendiri gitu ya, mungkin di TPS lain berbeda. Kejadiannya memang si calon nomor urut 1, paslon 1 yang berkurang dan yang paslon 2 itu bertambah. Tapi saya juga dengar juga dari tempat lain, ini nggak terjadi di hanya paslon 2 doang yang bertambah. Ada yang kejadiannya paslon 1 yang bertambah, ada juga yang paslon 3-nya bertambah juga. Oke, jadi sebenarnya angka yang berbeda lah ya dengan form C1 ini. Betul. Juga terjadi banyak di TPS dan tidak hanya, maksudnya terjadi ke banyak paslon. Betul, lebih dari satu paslon. Anda sebagai warga sempat yang kemudian akhirnya mengecek, melihat sendiri ada perbedaan antara C1 dengan Sirekap, apa yang Anda lakukan? Iya, saat itu waktu saya lihat ya ada perbedaan, maka ya respon ya saat itu kita udah capek-capek menemani proses perhitungan dan ketika proses penguploadan itu berbeda ya sontak langsung kaget saat itu ya. Dan kita kaget ya kita sebagai masyarakat berhak ya untuk memfoto kan, bahkan ada di undang-undang juga ya. Saya memastikan bagaimana seluruh masyarakat itu aware akan hal ini gitu. Karena bisa jadi ada panitia KPPS-nya mungkin kelupaan ya mau ngecek hal-hal detail itu nggak langsung kelihatan di luar soalnya itu, Mbak Afi, begitu. Oke, bisa Anda ceritakan sebenarnya apakah mungkin ada kejanggalan atau sesuatu yang mungkin berbeda gitu saat pencoblosan, termasuk sampai kemudian menghitung dan mengupload hasil dari C1 ke Sirekap. Apakah Anda menemukan itu? Ya, jadi kan kalau perhitungan ya seperti biasa kalau setelah seluruh selesainya mencoblos ada proses perhitungan mulai dari perhitungan presiden, calon presiden, ada juga DPR, DPRD dan DPD. Nah, dari keempat ini semuanya harus diupload. Setelah diisi C hasilnya diupload semuanya. Nah, setelah diupload itu kan hitungnya satu-satu ya. Nah, di saat udah malam itu kita nggak lihat udah mau menutup seluruh dokumen-dokumennya. Nah, ceritanya mau audit dulu lah seperti itu. Dan setelah diaudit ternyata terjadi perbedaan gitu. Nah, itu yang jadi tanda tanyanya. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara yang hasil C hasil yang kita tulis dengan yang ada di aplikasi Sirekapnya KPU begitu. Warga lain juga menyadari itu? Warga lain menyadari, TPS sebelah saya juga melihat, TPS di satu kompleks saya juga
persis merasakan dan menemui fenomena yang serupa. Oke, apa respon dari warga? Semua bertanya-tanya juga, ini jadi aplikasinya valid atau nggak valid, sah nggak sah gitu, dan fungsinya di sebagai apa sih Sirekap gitu? Karena yang nyampe di kami masyarakat pada umumnya ya dia sebagai sarana untuk nanti pihak kecamatan dan pihak atas provinsi itu ngitungnya pakai aplikasi Sirekap. Untungnya ternyata dari pihak KPU memberikan informasi kepada kita semua kalau ini hanya sebagai media publikasi. Jadi sebagai nampilin kepada masyarakat, oh seperti ini yang TPS yang tempat Anda mencoblos, berapa hasilnya, termasuk juga berarti sebenarnya membantu masyarakat untuk mengawasi penghitungan suara ini ya. Betul. Dan untuk masyarakatnya juga seperti Mas Bagus ini ikut mengawasi, makanya akhirnya diketemukan ada perbedaan angka ini gitu ya. Betul sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.